warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali di kelas PKN bersama Miss Tias. Kalian bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat dan tentunya siap dan semangat untuk menerima pelajaran hari ini. Anak-anak, di pertemuan kemarin kita telah membahas sidang kedua BPUPKI dengan agenda perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hari ini kita akan mulai belajar mengenai proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana prosesnya? Ayo kita mulai belajar hari ini. Setelah berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar di sidangnya yang kedua, tugas BPUPKI sudah selesai dan akhirnya badan ini pun dibubarkan. Kemudian pada tanggal 7 Agustus dibentuklah panitia baru untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI, dengan nama Jepang Dokuritsu Jundi Inkai. Nah, PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI ini beranggotakan 27 orang Indonesia. Awalnya hanya beranggotakan 21 orang saja, tapi dengan kehendak bangsa Indonesia, anggota PPKI ditambah lagi 6 orang, sehingga hasil akhirnya panitia ini beranggotakan 27 orang, seluruhnya adalah orang Indonesia. PPKI memiliki 4 tugas utama. Tugas yang pertama yaitu mengesahkan konstitusi. Kemudian tugas yang kedua adalah mengesahkan dasar negara. Tugas PPKI yang selanjutnya yaitu mempersiapkan dan membentuk pemerintahan. Dan tugas PPKI yang terakhir yaitu memperjelas wilayah Indonesia. Keempat tugas ini PPKI emban dengan melaksanakan 3 sidang. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, 1 hari setelah Indonesia merdeka. Di sidangnya yang pertama ini, PPKI menghasilkan 3 poin. Poin yang pertama adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang kedua adalah mengangkat Insinyur Soekarno menjadi presiden dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan hasil sidang ketiga yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai pembantu presiden sebelum DPR dan MPR dibentuk pada tahun itu. Sidangnya yang kedua dilangsungkan 1 hari setelah sidang yang pertama, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Di sidang yang kedua ini juga menghasilkan 3 keputusan. Keputusan yang pertama yaitu menetapkan 12 kementerian yang bertugas membantu presiden. Keputusan yang kedua atau hasil sidang yang kedua adalah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Dan hasil sidang ketiga yaitu membentuk suatu badan keamanan rakyat. Di masa itu belum ada TNI, jadi diawali dengan Badan Keamanan Rakyat. Sidang ketiga PPKI dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Dan sidang ketiga ini adalah sidang terakhir PPKI. Di sidangnya yang ketiga ini, PPKI juga memutuskan 3 keputusan. Keputusan yang pertama yang diambil adalah membentuk Komite Nasional Indonesia di daerah dan berpusat di Jakarta pada waktu itu. Kemudian hasil sidang yang kedua adalah menetapkan keputusan terkait Partai Nasional Indonesia. Pada awalnya, Partai Nasional Indonesia ini digadang-gadang akan menjadi satu-satunya partai di Indonesia. Tapi setelah dimusyawarahkan, hasil rapat memutuskan kalau Partai Nasional Indonesia ini tidak akan menjadi satu-satunya partai. Hasil sidang yang terakhir, di sidang yang terakhir ini juga adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat di daerah. Begitu. Nah, itu adalah sidang-sidang yang dilaksanakan oleh PPKI selama masa tugasnya. 18 Agustus, 19 Agustus, dan 22 Agustus.
Hari ini karena fokus kita adalah proses pengesahan Undang-Undang Dasar, yang akan kita bahas hanya sidang pertama saja. Itu sidang yang dilaksanakan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Baiklah anak-anak, sekarang Mesias akan membahas sidang pertama PPKI, yaitu sidang yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidangnya yang pertama, yaitu tanggal 18 Agustus. Agenda pembahasan sidangnya yang pertama ini adalah yang pertama untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dirumuskan sebelumnya oleh BPUPKI. Agenda yang kedua yaitu memilih presiden dan juga wakil presiden pertama Indonesia. Prosesnya adalah sebelum mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, PPKI membahas terlebih dahulu rumusan Undang-Undang Dasar yang telah ditetapkan oleh BPUPKI di sidangnya yang terakhir. Pembahasan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Di pembahasan ini juga beliau menyampaikan bahwa di sore hari bersamaan dengan hari diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, beliau menemui perwakilan dari Indonesia Timur. Nah, perwakilan dari Indonesia Timur ini menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara yang ada di Piagam Jakarta. Beliau menyampaikan bahwa sila pertama yang terdapat di Piagam Jakarta tersebut yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, beliau rasa kurang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam kepercayaan dan juga keyakinan. Beliau mengusulkan untuk mengubah sila pertama itu menjadi yang lebih sesuai dengan keberagaman keyakinan Indonesia pada waktu itu. Nah, di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus ini, akhirnya Dr. Andes Muhammad Hatta mendiskusikan untuk mengubah sila pertama dasar negara ini bersama dengan tokoh-tokoh nasionalis dan juga tokoh-tokoh keagamaan pada waktu itu. Akhirnya setelah dimusyawarahkan oleh tokoh-tokoh nasionalis dan juga tokoh-tokoh keagamaan, diputuskan adanya 4 perubahan pada rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 4 perubahan tersebut adalah yang pertama digantinya kata muqaddimah menjadi pembukaan. Perubahan yang kedua terdapat pada rumusan dasar negara yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan yang ketiga yaitu pada pasal 6 ayat 1 yang awalnya berbunyi presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam diubah menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Dan perubahan yang terakhir terdapat pada pasal 29 ayat 1 yang awalnya berbunyi negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itulah tadi perubahan-perubahan hasil musyawarah tokoh-tokoh nasionalis dan juga tokoh-tokoh keagamaan pada rumusan Undang-Undang Dasar yang sebelumnya telah ditetapkan oleh BPUPKI. Setelah membahas mengenai rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sidang PPKI ini membahas pengangkatan presiden dan juga wakil presiden, dan akhirnya diputuskan secara aklamasi dan diterima secara bulat bahwa Insinyur Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Setelah memutuskan presiden dan juga wakil presiden yang pertama Indonesia ini, sidang juga memutuskan akan membentuk komite yang membantu kinerja presiden dan juga wakilnya. Komite ini disebut Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada akhirnya, PPKI di sidang yang pertama ini memutuskan yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan perubahan. Perubahannya adalah yang pertama, hukum dasar diubah menjadi Undang-Undang Dasar. Perubahan yang kedua yaitu dasar negara sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan yang selanjutnya yaitu perubahan yang terakhir yaitu perubahan ketiga adalah penambahan pada rancangan Undang-Undang Dasar yaitu Bab 16 Pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Selain itu ada tambahan lagi yaitu aturan peralihan pasal 1-4 dan juga aturan tambahan ayat 1 dan 2. Keputusan sidang yang kedua yaitu mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Hasil sidang yang ketiga yaitu membentuk badan atau komite yang membantu kinerja Presiden yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum DPR dan juga MPR dibentuk. Baiklah anak-anak semua, akhirnya pembahasan mengenai proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ini selesai. Nah, di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai arti penting Undang-Undang Dasar untuk kita sebagai warga negara Indonesia. Untuk hari ini materinya sudah cukup. Nah, agar kalian lebih paham mengenai materi kita hari ini dan agar kalian juga tidak bosan di rumah, tolong kerjakan tugas ini ya. Oke, Misyas rasa sudah cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Kalian harus tetap sehat, harus tetap semangat belajar meskipun di rumah. Misyas akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan.